Pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia untuk Anda. Pemirsa, polisi Italia menembakkan gas air mata dan meriam air saat bentrokan terjadi dengan puluhan demonstran di dekat venue hoki Olimpiade musim dingin. Insiden ini memicu kekhawatiran publik terhadap pengamanan event olahraga internasional tersebut. Puluhan pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan polisi Italia di dekat lokasi venue hoki Olimpiade musim dingin. Aksi protes berlangsung ricuh saat demonstran melempari petugas keamanan dengan petasan dan berusaha mendekati jalan raya utama yang menuju kawasan Olimpiade. Pihak keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos barikade keamanan dan memicu kejar-kejaran di sekitar jalur tol. Otoritas setempat menyebut langkah tegas diambil untuk mencegah gangguan lebih luas, terutama menjelang persiapan Olimpiade musim dingin. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban luka atau penangkapan dalam aksi tersebut. Namun, insiden ini menambah kekhawatiran publik terhadap isu keamanan dan protes sosial di tengah persiapan ajang olahraga internasional tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah sebuah postingan video di media sosialnya menampilkan gambar rasis mantan Presiden Barack Obama dan Michelle Obama digambarkan sebagai primata. Postingan itu memicu desakan cepat dari kubu GOP untuk segera dihapus dan menjadi momen yang tak biasa di mana Trump dikritik terbuka oleh partainya sendiri. Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, para politisi Republikan di Kongres cenderung berhati-hati saat berbeda pendapat dengan Presiden. Namun saat unggahan video yang memuat gambar rasis terhadap Barack Obama dan Michelle Obama muncul, hal tersebut memicu berbagai reaksi dari banyak pihak dengan seruan cepat untuk menghapus konten tersebut. Kecaman terbuka datang dari sejumlah senator Republikan. Tim Scott menyebut video itu sebagai hal paling rasis yang pernah ia lihat dari Gedung Putih dan mendesak Trump segera menghapusnya. Pete Ricketts dan Susan Collins juga menilai konten itu memalukan dan tidak dapat diterima. Di DPR, Mike Lawler menyebut postingan itu sangat menyinggung dan harus dihapus disertai permintaan maaf langsung. Meski video akhirnya diturunkan, kritik dari kubu Republikan terus berlanjut menunjukkan keretakan hubungan di dalam partai. Namun sejumlah sekutu dekat Trump justru membela Presiden. Aktivis sayap kanan, Laura Loomer, menyerang politisi GOP yang mengkritik Trump. Sementara itu, Gedung Putih memberikan penjelasan yang berubah-ubah hingga menyebut unggahan itu terjadi karena kesalahan staf. Trump sendiri menolak meminta maaf secara langsung dan mengaku tidak melihat bagian akhir video yang bermasalah. Sementara itu, para pendukung Obama ramai mengutuk unggahan tersebut. Skandal ini menambah tekanan politik terhadap Trump di tengah polarisasi nasional yang semakin tajam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Partai Konservatif Boom Jai Thai yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul unggul dalam pemilu umum Thailand. Hasil sementara menunjukkan Boom Jai Thai meraih hampir 200 kursi, namun masih belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Koalisi diperkirakan akan menjadi kunci dalam penentuan Perdana Menteri berikutnya. Komisi Pemilihan Thailand melaporkan, dengan lebih dari 90% TPS telah menghitung suara, Boom Jai Thai memenangkan sekitar 194 kursi di Majelis Rendah Parlemen. Jumlah itu menjadi perolehan terbesar, namun masih jauh dari mayoritas mutlak 251 kursi. Partai Progressive People's Party yang sempat diunggulkan dalam survei harus puas di posisi kedua dengan 116 kursi. Sementara PUT, partai populis yang didukung kubu Thaksin Shinawatra, berada di urutan ketiga dengan 76 kursi. Pengamat menilai Boom Jai Thai kemungkinan besar akan mengajak PUT bergabung dalam pemerintah koalisi, sebab tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu memenangkan mayoritas tunggal. People's Party sendiri dianggap sulit mencari sekutu karena agenda reformisnya tentang kubu konservatif. Anutin menyampaikan terima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja maksimal untuk rakyat Thailand. Boom Jai Thai dipandang sebagai pilihan utama kalangan royalis dan militer di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya sentimen nasionalis. Pemilu kali ini juga disertai referendum untuk menggantikan konstitusi tahun 2017. Hasil sementara menunjukkan mayoritas pemilih setuju agar parlemen memulai proses penyusunan piagam baru. Kelompok pro-demokrasi menilai langkah ini penting untuk mengurangi pengaruh militer serta lembaga-lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim darurat Lebanon diterjunkan ke kawasan Bab al-Tabaneh, Tripoli, Lebanon Utara setelah sedikitnya 9 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat runtuhnya 2 bangunan bertingkat. 2 pekan sebelumnya insiden serupa terjadi di lingkungan Al-Quba.
Rekaman video menunjukkan petugas penyelamatan kendaraan darurat beroperasi di lokasi kejadian. Sejumlah korban luka dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat. Seorang warga setempat, Tamer Adib, menyebut 2 bangunan 5 lantai yang roboh telah mengalami retak parah dan tidak pernah diperbaiki. Ia menilai banyak bangunan di Tripoli dalam kondisi rapuh dan membutuhkan renovasi segera. Media lokal melaporkan, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, memerintahkan seluruh tim darurat untuk dimobilisasi. 2 pekan sebelumnya, insiden serupa terjadi di lingkungan Al-Qubba. Tripoli diketahui menghadapi masalah banyaknya bangunan tua dan tidak layak huni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anggota kepolisian dilaporkan tewas dan 13 orang lainnya terluka setelah wahana permainan roboh di ajang Suraj Kun Mela, Faridabad, India, Sabtu sore 7 Februari 2026. Sebelumnya di hari yang sama, 2 orang termasuk seorang anak-anak juga terluka setelah gerbang 2 area pameran ikut roboh. Rekaman video yang diambil pada Minggu 8 Februari 2026 menunjukkan area pameran dalam kondisi sepi dengan kendaraan darurat dan petugas keamanan membatasi lokasi kejadian. Menurut petugas keamanan, insiden terjadi saat sejumlah pengunjung termasuk pelajar tengah menaiki wahana bernama Tsunami. Yang penopang utama wahana tersebut dilaporkan patah sekitar pukul 18 waktu setempat menyebabkan struktur besi ambruk ke tanah. Inspektur Polisi Jagdish Prasad yang sedang bertugas di lokasi meninggal dunia setelah terkena rangka besi saat berupaya melindungi pengunjung. 13 orang lainnya mengalami luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sebelumnya, di hari yang sama, 2 orang termasuk anak-anak juga terluka setelah gerbang 2 area pameran ikut roboh. Saat ini, otoritas tempat telah membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan struktur wahana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Pangeran Andrew dilaporkan meninggalkan rumah lamanya di Windsor lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Setelah Departemen Kehakiman AS merilis dokumen terbaru penyelidikan Jeffrey Epstein, ini menimbulkan kembali kontroversi. Andrew kini tinggal di estate pribadi milik Raja Charles III di Sandringham, Inggris Timur. Kepergian Andrew dari Royal Lodge diumumkan lebih cepat dari perkiraan setelah dokumen dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali menyorot kedekatannya dengan Epstein. Media Inggris melaporkan Andrew sementara tinggal di Woodford Cottage, sementara rumah permanennya di Sandringham menjalani perbaikan. Langkah ini terjadi di tengah penyelidikan baru oleh Thames Valley Police atas dugaan Epstein pernah menerbangkan wanita kedua ke Inggris untuk bertemu Andrew pada tahun 2010. Pengacara korban menyebut pertemuan itu berlangsung di Royal Lodge, meski Andrew terus membantah semua tuduhan itu dan juga belum memberikan tanggapan publik atas klaim tersebut. Nama Andrew juga beberapa kali muncul dalam jutaan halaman dokumen Epstein yang dirilis pemerintah Amerika pekan lalu. Raja Charles sebelumnya telah mencabut gelar kerajaan Andrew dan juga mendorongnya meninggalkan kediaman mewah berisi 30 kamar yang selama ini menjadi sorotan publik dan parlemen. Meski dokumen tersebut tidak selalu membuktikan pelanggaran hukum, skandal Epstein kembali mengguncang keluarga kerajaan dan menambah tekanan terhadap reputasi monarki Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tentara dan kepolisian Kolombia melancarkan operasi militer terpadu di wilayah Catatumbo. Operasi menargetkan kelompok gerilya Tentara Pembebasan Nasional atau ELN serta kelompok Dissident FARC. Operasi ini digelar sehari setelah pertemuan Presiden Kolombia Gustavo Petro dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih. Komando Tentara dan Kepolisian Kolombia melakukan operasi militer berskala besar di kawasan Catatumbo, Provinsi Norte de Santander. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan keamanan di perbatasan Kolombia dan Venezuela. Panglima Angkatan Bersenjata Kolombia, Jenderal Hugo Alejandro López Barreto menyatakan, operasi yang digelar merupakan operasi presisi tinggi. Operasi ini bertujuan melemahkan secara tegas kelompok bersenjata yang dinilai mengancam keselamatan warga sipil. Menurut pihak militer, dalam bentrokan yang terjadi 7 anggota ELN dilaporkan tewas, sementara 1 orang lainnya berhasil ditangkap oleh pasukan keamanan. Aparat juga menyita berbagai senjata api laras panjang dan pendek, amunisi, serta bahan peledak rakitan. Selain itu, sejumlah drone dan granat yang dimodifikasi untuk wahana udara tanpa awak atau UAV dilaporkan berhasil dimusnahkan. Operasi ini dilakukan di tengah upaya pemerintah Kolombia menekan aktivitas kelompok bersenjata ilegal, terutama yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika di wilayah perbatasan. Sehari sebelum operasi, Presiden Gustavo Petro bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama keamanan setelah beberapa bulan hubungan bilateral mengalami ketegangan. Pemerintah Kolombia menyatakan operasi keamanan akan terus dilanjutkan dengan tujuan menjaga stabilitas
dan melindungi warga sipil di daerah rawan konflik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 9 tahanan Palestina termasuk seorang perempuan tiba di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, Gaza Tengah pada Selasa 3 Februari 2026 waktu setempat. Pembebasan dilakukan Israel seiring berlakunya fase kedua kesepakatan gencatan senjata. Rekaman video menunjukkan kendaraan yang membawa para tahanan melintasi kerumunan warga. Iring-iringan kendaraan tersebut dikawal oleh mobil Komite Internasional Palang Merah. Setelah tiba di rumah sakit, para tahanan menjalani pemeriksaan medis. Keluarga kemudian bergegas memeluk para tahanan dan menunjukkan foto untuk memastikan identitas anggota keluarga mereka. Salah satu tahanan yang dibebaskan, Ayat Afana, meluapkan kegembiraannya saat bertemu kembali dengan keluarganya. Ia menyebut tidak pernah memeluk ibunya selama 20 tahun terakhir. Tahanan lain, Nidal Al-Astal, menyatakan kesedihannya setelah dideportasi ke Gaza. Ia menyebut istri dan anak-anaknya saat ini berada di tepi barat atau West Bank. Sementara juru bicara ICRC di Gaza, Amani Al-Nau, menyatakan organisasinya memfasilitasi pemindahan 9 tahanan Palestina. Pemindahan dilakukan dari perintasan Karam Abu Salem menuju Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Tim ICRC yang juga membantu para tahanan untuk kembali terhubung dengan keluarga mereka. Media Palestina merilis daftar 9 tahanan yang dibebaskan. Daftar tersebut mencakup nama, usia, serta lokasi penahanan masing-masing tahanan. Hingga saat berita ini diturunkan, pihak Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait pembebasan tersebut. Sebelumnya pada Januari, utusan khusus Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan administrasi teknokrat, serta rekonstruksi dan pembukaan kembali perlintasan Rafah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, mantan taipan media Hong Kong sekaligus aktivis pro-demokrasi Jimmy Lai dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dalam kasus keamanan nasional. Vonis ini menjadi hukuman terberat yang pernah dijatuhkan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan China dan menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Jimmy Lai, tokoh media pro-demokrasi Hong Kong sekaligus pendiri surat kabar Apple Daily, divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan Hong Kong. Lai dinyatakan bersalah atas dakwaan bersekongkol dengan kekuatan asing untuk membahayakan keamanan nasional, serta berkonspirasi menerbitkan artikel yang dianggap bersifat hasutan. Vonis tersebut menjadi hukuman terpanjang sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020. Padahal, maksimum hukuman atas dakwaan ini adalah penjara seumur hidup. 6 mantan karyawan Apple Daily dan 2 aktivis lain dalam kasus ini juga dijatuhi hukuman penjara antara 6 tahun 3 bulan hingga 10 tahun. Sebagian mendapatkan keringanan hukuman karena mengajukan pledoi bersalah. Keluarga menyebut vonis ini kejam dan mengancam nyawa Lai, mengingat usianya yang telah mencapai 78 tahun dan kondisi kesehatannya yang diperkirakan semakin memburuk. Kasus Jimmy Lai dinilai sebagai pukulan berat bagi kebebasan pers di Hong Kong. Sementara pemerintah setempat menegaskan kasus ini tidak berkaitan dengan kebebasan media. Vonis ini diperkirakan akan memperkeruh hubungan Beijing dengan negara-negara barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Iran kembali memperluas penindakan terhadap suara kritis reformis setelah gelombang protes nasional yang menewaskan ribuan orang. Kali ini, aparat keamanan menargetkan tokoh-tokoh reformis dalam langkah yang disebut sebagai upaya membungkam oposisi di tengah tekanan negosiasi nuklir dan ancaman militer Amerika Serikat. Media di Iran melaporkan pasukan keamanan telah menangkap sejumlah figur penting dari gerakan reformis yang selama ini berupaya mendorong perubahan dari dalam sistem Republik Islam Iran. Di antara yang ditahan termasuk Azhar Mansuri, Ketua Front Reformis Iran, serta bekas diplomat Mohsen Aminzadeh yang pernah menjabat di era Presiden Reformis Muhammad Khatami. Seorang tokoh lain, Ebrahim Asghar Zadeh, juga ikut ditahan.
Dia dikenal sebagai pemimpin mahasiswa yang terlibat dalam penyerbuan kedutaan besar Amerika Serikat tahun 1979. Penangkapan para tokoh reformis Iran ini diduga berkaitan dengan pernyataan pada Januari lalu yang menuntut pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Dewan Transisi Pemerintahan. Jaksa Teheran menuduh mereka mengorganisir aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas politik dan sosial di saat Iran menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Situasi semakin memanas setelah peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi dijatuhi vonis baru dengan tambahan hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Pengamat menilai rezim Iran kini berupaya menutup rapat setiap celah perlawanan politik di dalam negeri. Setelah protes besar sebelumnya ditanggapi dengan tindakan keras yang menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya ditahan. Penindakan ini terjadi di saat Iran baru saja menjalani perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Oman. Presiden Donald Trump kembali memperingatkan opsi serangan militer jika tak ada kesepakatan baru yang tercipta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Salju lebat melanda wilayah Jepang Utara selama 2 pekan terakhir. Tumpukan salju hingga mencapai 2 meter menutup jalan raya, menghentikan transportasi dan menyebabkan puluhan korban jiwa. Otoritas menyebut sebagian besar kematian terjadi saat warga membersihkan salju di atap rumah. Salju lebat terus menumpuk di Jepang bagian utara, menyebabkan kondisi darurat di berbagai daerah prefektur. Sedikitnya 15 prefektur terdampak dengan ketinggian salju mencapai 2 meter di wilayah terparah. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 35 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Sebagian besar korban meninggal akibat terjatuh saat membersihkan salju di atap rumah mereka. Di prefektur Aomori, ribuan rumah mengalami pemadaman listrik. Sementara sejumlah jalur kereta termasuk Shinkansen terpaksa dihentikan sementara karena kondisi cuaca ekstrim. Gubernur prefektur Aomori, Soichiro Miyashita, menyatakan sejumlah jalan utama beresiko terblokir total. Akibatnya, ambulans dan kendaraan darurat sulit menjangkau lokasi penyelamatan. Memaksa tim medis berjalan kaki membawa tandu. Pemerintah Jepang memperingatkan meski suhu di belum berakhir, salju yang mencair dapat memicu longsor, permukaan licin, serta resiko kecelakaan susulan. Badai salju diperkirakan masih akan berlanjut pada akhir pekan ini. Warga dihimbau tetap waspada dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di luar rumah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi krisis politik besar di dalam negeri. Meski tidak pernah bertemu Jeffrey Epstein, posisinya terancam akibat fallout hubungan dengan sekutunya Peter Mandelson dan terpidana kejahatan seksual itu. Skandal Jeffrey Epstein kembali mengguncang Inggris, kali ini menyeret pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. Starmer mengakui telah salah mempercayai Peter Mandelson yang ia tunjuk sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat pada 2024. Starmer pada Kamis menyampaikan permintaan maaf langsung kepada para korban kejahatan seksual Epstein. Ia menyebut Mandelson berulang kali berbohong kepadanya dan juga menggambarkan Epstein sebagai sosok yang hampir tidak ia kenal, padahal hubungannya ternyata sangat dekat. Dokumen baru yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap pesan-pesan akrab serta catatan pembayaran total senilai $75.000 dari Epstein ke akun terkait Mandelson atau suaminya. Berkas itu juga menyebut Mandelson diduga membagikan informasi pemerintah sensitif pasca krisis finansial 2008. Kepolisian Inggris kini menyelidiki Mandelson atas dugaan penyalahgunaan jabatan publik. Meski ia tidak dituduh terlibat kejahatan seksual, kasus ini menimbulkan gelombang tekanan politik yang besar di dalam partai buruh. Pengamat juga menilai keputusan Starmer menunjuk Mandelson sebagai duta besar adalah kesalahan fatal. Dengan popularitas buruh terus merosot dan pemilu lokal yang ada di depan mata, skandal ini dinilai bisa menjadi pemicu utama jatuhnya Starmer dari jabatan Perdana Menteri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga Palestina masih menunggu di perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir di tengah ketidakpastian terkait proses pembukaan kembali pos lintas batas tersebut. Meski telah dibuka kembali sehari sebelumnya, proses penyeberangan diwarnai penundaan, interogasi dan pembatasan jumlah orang yang diizinkan melintas masih sangat ketat. Di sisi Mesir, warga Palestina yang sebelumnya melarikan diri dari Gaza berkumpul menunggu kesempatan kembali setelah menjalani perawatan medis. Sementara itu di sisi Gaza, pasien yang membutuhkan perawatan yang tidak tersedia di dalam Gaza berkumpul di rumah sakit sebelum dibawa menuju Rafah dengan ambulans. Otoritas Mesir menginformasikan sejumlah pasien dan juga pendamping telah melintas dari Gaza ke Mesir. Meski jumlah pastinya tidak diungkapkan, sebuah bus yang membawa sekitar 40 warga Palestina yang kembali ke Gaza melalui Rafah tiba di rumah sakit Nasser di Khan Younis dan disambut hangat keluarga mereka setelah sehari penuh menunggu.
Meski disebut sebagai kemajuan dalam gencatan senjata yang rapuh, hanya sekitar belasan orang yang berhasil menyeberang ke dua arah pada hari pertama pembukaan. Sejumlah perempuan yang kembali ke Gaza mengaku diintegrasi, diborgol dan juga ditutup matanya oleh tentara Israel sebelum akhirnya dibebaskan. Jumlah penyeberangan tersebut jauh di bawah target 50 orang dan dinilai belum menjawab kebutuhan puluhan ribu warga Palestina. Hingga kini pengiriman bantuan melalui Rafah masih dilarang. PBB dan juga Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan Rafah harus berfungsi sebagai koridor kemanusiaan seutuhnya. Namun penjaringan ketat oleh Israel dan Mesir membuat masa depan pembukaan Rafah masih diliputi ketidakpastian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Amerika Serikat mengumumkan rencana pembentukan blok perdagangan mineral kritis bersama sekutu dan mitra strategis. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada China yang selama ini mendominasi pasokan unsur langka penting bagi keberlangsungan industri pertahanan dan teknologi global. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan rencana membentuk blok perdagangan mineral kritis bersama negara sekutu dan mitra. Inisiatif ini ditujukan untuk melawan dominasi besar China atas pasokan unsur-unsur penting bagi produk teknologi dan militer. Wakil Presiden J.D. Vance menyebut perang dagang Amerika Serikat dan China membuktikan betapa besarnya ketergantungan Barat pada mineral langka yang dikuasai Beijing. Menurutnya, aksi kolektif diperlukan untuk membangun kemandirian pasokan di kawasan negara-negara sekutu. Blok dagang ini dirancang dengan mekanisme tarif untuk menjaga harga minimum dan mencegah negara anggota membeli bahan murah dari China secara diam-diam. Pakar ekonomi menilai pengawasan akan lebih mudah diterapkan pada industri pertahanan, namun lebih sulit bagi sektor kendaraan listrik dan manufaktur umum. Konferensi di Washington ini dihadiri pejabat dari puluhan negara termasuk Prancis, Inggris, Uni Eropa, dan Jepang. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan setiap negara memiliki peran untuk membangun rantai pasok baru yang lebih aman dan stabil di luar ketergantungan China. Pemerintah Trump juga meluncurkan Project Vault, sebuah program cadangan strategis rare earth dengan dana miliaran dolar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar karena China masih menguasai sebagian besar penambangan dan pemrosesan mineral langka dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Konvoi pejabat Amerika Serikat tiba di Oman pada Jumat menjelang dimulainya perundingan nuklir dengan Iran. Pembicaraan digelar di tengah ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah setelah konflik militer besar yang melibatkan Iran dan Israel pada bulan Juni tahun lalu. Konvoi diduga membawa delegasi Amerika terlihat memasuki sebuah istana di pinggiran Muscat, ibu kota Oman, dekat Bandara Internasional Oman. Salah satu kendaraan diketahui mengibarkan bendera Amerika. Sebelumnya, rombongan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga telah tiba di lokasi. Media negara Iran menyebut Araghchi bertemu Menlu Oman Bard al-Busaidi sebagai tuan rumah dan juga mediator pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perundingan ini menjadi langkah baru setelah diplomasi sebelumnya gagal akibat perang 12 hari antara Israel dan Irak. Amerika Serikat sempat melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran dan diduga merusak infrastruktur pengayaan uranium milik Iran. Pemerintah Trump juga menilai Iran saat ini berada dalam posisi paling lemah sejak revolusi Islam tahun 1979. Namun negara-negara Teluk mewaspadai serangan militer baru dapat memicu perang regional dan juga mengganggu stabilitas di Selat Hormuz. Hingga menjelang dimulainya perundingan, detail peserta dan juga ruang lingkup negosiasi masih belum jelas. Iran menegaskan pembicaraan hanya akan berfokus pada program nuklir, sementara Amerika menuntut isu rudal balistik dan juga dukungan Iran terhadap kelompok militan juga masuk dalam agenda pembicaraan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pesawat tempur Israel dilaporkan menghancurkan sebuah bangunan di desa Kafar Tepnit, Lebanon Selatan pada Senin sore 2 Februari 2026. Serangan dilakukan setelah pihak Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan infrastruktur militer Hezbollah. Rekaman video menunjukkan sebuah bangunan di desa Kfar Tepnit terkena 2 rudal dari udara. Setelah serangan, tim penyelamat dan warga terlihat memeriksa lokasi kejadian. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan terjadi sekitar pukul 3:10 sore waktu setempat. Serangan dilakukan sekitar 40 menit setelah peringatan evakuasi dikeluarkan. Sebelum serangan, juru bicara militer Israel Avichai Adri menyampaikan peringatan mendesak kepada warga desa Kfar Tepnit dan Ain Qana. Peringatan disampaikan melalui video yang diunggah di akun resmi media sosial X miliknya.
Dalam pernyataannya, Adre menyebut militer Israel akan menargetkan apa yang disebut sebagai infrastruktur militer Hezbollah. Israel menuduh Hezbollah berupaya membangun kembali aktivitas militer di wilayah tersebut. Adre mengimbau warga untuk segera menjauhi lokasi dan melakukan evakuasi. Hingga saat berita ini diturunkan, Hezbollah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Sebelum serangan di Kfar Tebnet, pasukan Israel juga dilaporkan melakukan 2 serangan lain di Lebanon Selatan pada hari yang sama. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan 1 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Israel dan Hezbollah sepakat melakukan gencatan senjata pada 27 November 2024. Namun, Israel masih saja melakukan serangan secara berkala dengan alasan menargetkan infrastruktur dan personel Hezbollah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan pemungutan suara guna mengakhiri partial government shutdown. Namun hingga saat ini Partai Republik dan Demokrat masih belum menunjukkan kesepakatan terkait paket pendanaan federal yang telah dibahas bersama Senat. Presiden Donald Trump mendesak DPR Amerika Serikat segera mengakhiri partial government shutdown. Namun di Kongres, kebutuhan masih terjadi akibat perselisihan antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Kaum Demokrat menahan dukungan terhadap paket anggaran dan menuntut pembatasan dalam operasi penegasan imigrasi. Sementara itu, sebagian Republik mendesak penguatan kebijakan keamanan dalam negeri dan pendanaan lebih besar untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Perbedaan sikap ini menunda pemungutan suara di DPR US dan memperpanjang shutdown pemerintah. Sejumlah agensi federal masih terdampak dan pekerja pemerintah terancam tidak digaji, hingga kesepakatan di DPR Amerika Serikat tercapai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menewaskan 145 teroris yang disebut didukung India dalam operasi anti-teror di Provinsi Balochistan selama 40 jam terakhir. Operasi dilancarkan setelah serangan bunuh diri dan serangan bersenjata, menyebabkan 33 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Menteri Utama Balochistan Sarfraz Bukti menyatakan pasukan militer dan polisi menyerbu sejumlah lokasi dan menewaskan 145 anggota. Kelompok yang disebut Fitna Al-Hindustan atau Tentara Pembebasan Balochistan. Bukti menyebut sebagian dari teroris yang tewas merupakan warga negara Afghanistan dan seluruh jenazah telah berada dalam penguasaan pihak berwenang. Menurut Bukti, kelompok bersenjata itu berencana menyandera warga setelah menyerbu kantor pemerintah di zona keamanan tinggi Quetta. Namun rencana itu berhasil digagalkan. Dalam serangan Sabtu lalu, 18 warga sipil termasuk 5 perempuan dan 3 anak tewas. Bersama 15 personil keamanan, warga Quetta mengaku diliputi ketakutan setelah bom bunuh diri menargetkan petugas polisi dan pria bersenjata berkeliaran di jalanan. Pemerintah Pakistan menuding India dan Afghanistan mendukung kelompok penyerang dan menyebut pimpinan BLA beroperasi dari wilayah Afghanistan. Namun India dan Afghanistan membantah tuduhan tersebut. Ketegangan antara Pakistan dan Afghanistan meningkat sejak serangan udara Pakistan ke sarang Taliban Pakistan. Di dalam wilayah Afghanistan, Bukti juga mengungkapkan militer menyerang rumah seorang buruh di Gwadar dan membunuh 5 perempuan dan 3 anak. Aksi itu pun dikecam keras oleh pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Inggris setuju merilis dokumen penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar untuk Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah kemarahan publik dan tekanan parlemen setelah terungkapnya hubungan dekat Mandelson dengan terpidana kejahatan seks Jeffrey Epstein. Pemerintah Inggris pada Rabu menyatakan akan membuka berkas resmi terkait keputusan menunjuk Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat. Keputusan itu memicu kontroversi besar setelah terungkap persahabatannya dengan Jeffrey Epstein. Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi tekanan dari oposisi dan juga dari anggota Partai Buruh sendiri. Starmer mengakui bahwa ia mengetahui hubungan Mandelson dengan Epstein saat penunjukan tahun 2024. Namun mengklaim tidak mengetahui seberapa dalam keterkaitan tersebut. Starmer menuduh Mandelson telah berbohong berulang kali tentang hubungannya dengan Epstein dan menyebut penunjukan itu sebagai kekeliruan besar. Ia menegaskan Mandelson tidak akan pernah diangkat jika fakta lengkap sudah diketahui.
Kontroversi ini memuncak setelah dokumen yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat pekan lalu menunjukkan dugaan Mendelsohn pernah berbagi informasi sensitif dengan Epstein, termasuk terkait kebijakan pajak dan laporan internal pemerintah. Oposisi menuntut sebuah file dipublikasikan dengan transparan, bukan hanya dokumen pilihan pemerintah. Parlemen akhirnya menyepakati Komite Intelijen dan Keamananlah yang akan menentukan dokumen mana saja yang dapat dibuka ke publik. Hingga saat ini belum jelas kapan seluruh dokumen akan dipublikasikan. Namun kasus ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Starmer dan kredibilitas pemerintah Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Bad Bunny menciptakan momen bersejarah di panggung Super Bowl 2026 dalam pertunjukan halftime di Levi's Stadium, California. Musisi Puerto Rico itu membawa sejarah dan identitas budaya pulau kelahirannya ke hadapan jutaan penonton dunia. Bad Bunny mencatat sejarah dengan penampilannya di pertunjukan halftime Super Bowl yang syarat simbol budaya dan identitas Puerto Rico. Penampilan dibuka dengan latar ladang tebu, dikelilingi petani tradisional Jibaro, serta gambaran kehidupan rakyat seperti permainan domino dan stand piragua eserut khas Karibia. Bad Bunny membawakan sejumlah lagu hits reggaetonnya, termasuk Titi Mi Pregunto dan Yo Pero Sola. Penampilan meriah ini juga disaksikan sejumlah selebriti Latin serta tokoh dunia hiburan internasional yang turut menambah perhatian dan sorotan global terhadap pertunjukan tersebut. Momen kejutan lainnya terjadi saat Lady Gaga muncul dalam adegan pernikahan di atas panggung, membawakan lagu duet Day With a Smile bersama iringan band dan tarian salsa. Di sela-sela penampilan Bad Bunny kemudian menyelipkan pesan politik dan sosial saat menampilkan lagu El Apagón yang menggambarkan krisis listrik dan dampak Hurricane Maria di Puerto Rico. Di akhir penampilan, Bad Bunny mengibarkan bendera Puerto Rico dengan warna biru muda, simbol gerakan kemerdekaan. Layar panggung menampilkan pesan, "The only thing more powerful than hate is love." Pertunjukan selama 13 menit ini dinilai sebagai momen bersejarah, karena Bad Bunny tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol dan memperkenalkan budaya Latin di panggung terbesar Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, partai berkuasa di Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi menang telak dalam pemilu cepat di Jepang. Media melaporkan LDP mengamankan mayoritas suara di majelis rendah, memberi Takaichi mandat kuat untuk mendorong agenda konservatif di tengah ketegangan regional dan tekanan ekonomi. Hasil perhitungan sementara menyebut LDP meraih 316 kursi, melampaui batas mayoritas absolut dalam parlemen. Kemenangan ini menjadi rekor terbesar dalam sejarah partai sejak didirikan pada tahun 1955. Takaichi, yang baru menjabat 3 bulan sebagai Perdana Menteri Jepang, menjadi sosok sentral dalam melonjakkan dukungan publik. Dalam wawancara televisi, ia menegaskan akan memperkuat kebijakan untuk membuat Jepang lebih kuat dan makmur. Di kantor pusat LDP, Takaichi tampak memasang pita merah pada papan nama para kandidat pemenang dan disambut tepuk tangan pejabat partai. Meski belum menguasai majelis tinggi, super majoritas di majelis rendah memberikan ruang besar bagi Takaichi untuk mendorong perubahan dalam kebijakan keamanan, imigrasi, dan penguatan militer. Sementara itu, blok oposisi dinilai terlalu terpecah untuk menjadi penantang serius bagi para partai berkuasa. Aliansi baru Partai Sentris dan Liberal diperkirakan kehilangan banyak kursi parlemen dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu ini menegaskan dominasi LDP di politik Jepang, sekaligus membuka babak baru di bawah kepemimpinan Takaichi yang berambisi memperkuat posisi Jepang di kawasan Asia Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia melancarkan serangan besar ke Ukraina hanya sehari sebelum dialog damai di Abu Dhabi. Ratusan drone dan 32 rudal balistik menyerang jaringan listrik, menyebabkan setidaknya 10 orang terluka dan merusak rumah, sekolah, serta pembangkit listrik. Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina pada Selasa dini hari.
di tengah persiapan pembicaraan lanjutan antara kedua negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut serangan ini melanggar komitmen Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi. Ratusan drone dan puluhan rudal, termasuk 32 rudal balistik, diluncurkan dan melukai sedikitnya 10 orang. Sasaran utama adalah jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman dan terganggunya pasokan pemanas di tengah suhu ekstrim hingga minus 20 derajat Celcius di Kiev. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang berkunjung ke Kiev menyebut serangan tersebut sebagai sinyal buruk menjelang perundingan, namun menegaskan bahwa dukungan NATO kepada Ukraina tetap kuat. Perundingan Rusia dan Ukraina dijadwalkan berlangsung di Abu Dhabi, namun terobosan damai masih jauh tercapai. Zelensky menegaskan Ukraina siap berunding, namun tidak akan menyerah. Serangan ini merusak permukiman, fasilitas umum, dan pembangkit listrik, membuat ribuan warga kembali hidup tanpa pemanas. NATO menegaskan akan terus mendukung Ukraina demi stabilitas dan keamanan Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Venezuela masih dalam ketidakpastian politik 30 hari setelah operasi Amerika Serikat menangkap presiden saat itu Nicolas Maduro di ibu kota Caracas. Aktivitas warga berjalan di bawah situasi yang belum stabil, sementara seruan pembebasan Nicolas Maduro masih terlihat di ruang publik. Presiden sementara Delcy Rodriguez menjadi sorotan utama publik. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana ia memiliki kendali atau sekedar menjalankan agenda yang ditentukan Washington. Sejumlah warga menyebut Rodriguez hanyalah Maduro dalam wajah berbeda dan tidak akan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Isu kenaikan upah yang dijanjikan pemerintah sementara menjadi harapan besar masyarakat. Namun banyak yang masih ragu apakah janji itu benar-benar akan terwujud. Di tengah kebingungan itu, tokoh-tokoh oposisi yang selama bertahun tidak terdengar kini mulai muncul ke hadapan publik dan menyampaikan seruan perubahan. Namun harapan tersebut dibayangi rasa takut akan kemungkinan serangan baru atau tindakan represif. Dari aparat keamanan, seorang pensiunan Julio Castillo menyatakan penangkapan Maduro memang merupakan peristiwa besar, namun bagi dirinya dampaknya belum terasa. Castillo mengatakan segalanya masih terasa sama dan kehidupan warga belum mengalami perubahan berarti. Hingga saat ini warga Venezuela masih menantikan kepastian antara harapan akan perbaikan ekonomi dan ketakutan akan masa depan yang belum jelas arahnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Panama Jose Raul Mulino menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan China menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan konsesi perusahaan Hong Kong di Pelabuhan Kanal Panama. Mulino menyebut Panama adalah negara berdaulat dan tidak akan diancam oleh siapapun. Pernyataan Mulino disampaikan dalam konferensi pers pagi hari ini saat menanggapi kritik keras pemerintah China. Mulino menekankan Panama akan tetap teguh menjalankan putusan pengadilan. Putusan ini muncul sepekan setelah Mahkamah Agung Panama menyatakan konsesi yang dipegang anak usaha CK Husichon Holdings bersifat tidak konstitusional. Keputusan pengadilan dipandang sebagai kemenangan politik bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berupaya membatasi pengaruh China di jalur perdagangan global tersebut. Situasi ini menempatkan Panama di tengah tarik-menarik geopolitik antara Washington dan juga Beijing. China memperingatkan Panama akan membayar harga mahal jika putusan itu dilanjutkan. Sementara pihak CK Husichon menyatakan sangat tidak sepakat dan telah memulai proses arbitrase terhadap pemerintah Panama. Mulino menjelaskan hingga putusan diterapkan, sepenuhnya otoritas maritim Panama akan terus bekerja sama dengan Panama Ports Company dan juga menjaga operasi pelabuhan tetap berjalan normal. Setelah konsesi resmi berakhir, anak usaha perusahaan logistik Denmark, AP Møller - Mærsk, akan mengambil alih operasi secara bertahap hingga tender baru dibuka dan konsesi pengganti ditetapkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan keamanan yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri Suriah terus melakukan pengerahan di wilayah mayoritas Kurdi di timur Laut Suriah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah Damaskus dan pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin kelompok Kurdi. Konvoi pasukan keamanan Suriah memasuki kota Komisli di Provinsi Al-Hasakah setelah sehari sebelumnya juga memasuki wilayah sekitar kota tersebut. Berdasarkan kesepakatan, pasukan keamanan dalam jumlah terbatas akan ditempatkan di wilayah mayoritas Kurdi dengan tugas terbatas untuk mengamankan fasilitas milik negara. Menjelang masuknya pasukan, pengamanan diperketat di Jalan Amuda akses utama menuju Komisli. Sementara SDF memberlakukan jam malam. Personil SDF dan pasukan keamanan Kurdi lokal bersiaga di persimpangan dan jalur utama
terutama sebagian dari mereka menutupi wajah, dan terdapat juga perempuan di antara pasukan yang dikerahkan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Nur Aldin Al-Baba menyatakan, ada program dan jadwal waktu untuk menyelesaikan seluruh poin kesepakatan, termasuk pengambil alihan fasilitas vital seperti perbatasan, bandara Komisli, dan fasilitas minyak untuk dikelola demi kepentingan rakyat Suriah. SDF menegaskan, mereka masih mengendalikan keamanan di dalam kota, dan menyatakan siap menghadapi upaya sabotase. Menurut mereka, pasukan pemerintah hanya akan ditempatkan di 4 titik di Komisli, dan bersifat sementara hingga proses integrasi selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kandidat Partai Demokrat Tyler Rahmat memenangkan pemilihan khusus untuk kursi Senat Negara bagian Texas di distrik yang selama ini dikuasai Partai Republikan. Distrik tersebut merupakan wilayah yang dimenangkan Donald Trump dengan selisih 17 poin pada pemilihan presiden 2024. Kemenangan Rahmat dianggap sebagai kejutan politik karena ia mengalahkan kandidat Republikan Lake Wapsgans dengan selisih lebih dari 14%. Rahmat, seorang pemimpin serikat pekerja dan veteran, menyebut kemenangan ini sebagai kemenangan bagi pekerja dan keluarga kelas menengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menjauhkan diri dari hasil pemilihan ini dan menyebutnya sebagai pertarungan lokal Texas. Padahal sehari sebelum pemilihan, Trump memberikan dukungan terbuka kepada Wapsgans dan mengajak warga Texas untuk datang ke TPS. Letnan Gubernur Texas Dan Patrick menyebut hasil pemilihan ini sebagai peringatan bagi Partai Republikan agar tidak meremehkan pemilih. Sementara itu, Partai Demokrat menilai kemenangan ini sebagai bukti semangat pemilih untuk menolak kebijakan Republikan di era kedua pemerintahan Trump. Ketua Partai Demokrat Texas, Kendall Scudder, menyatakan kemenangan Rahmat terjadi karena fokus pada isu biaya hidup, pendidikan publik, dan perlindungan pekerja. Kemenangan ini menambah daftar keberhasilan Partai Demokrat dalam sejumlah pemilihan khusus di berbagai negara bagian. Kursi Senat Texas ini kosong setelah pertahanan Republikan Kelly Hatchcock mengundurkan diri untuk menjabat posisi negara bagian. Rahmat akan menjabat hingga awal Januari dan akan kembali menghadapi Wapsgans dalam pemilihan umum November mendatang untuk masa jabatan 4 tahun. Meski demikian, Partai Republikan masih memegang mayoritas kuat di legislatif Texas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, asap tebal membumbung di kamp pengungsi Al-Mawasi Gaza Selatan menyusul serangan udara yang diduga dilakukan Israel. Sejumlah tenda dilaporkan terbakar, tim darurat Palestina langsung diterjunkan ke lokasi untuk menangani dampak serangan. Rekaman yang diambil pada Sabtu 31 Januari 2026 memperlihatkan asap tebal membungkus kamp Guide di kawasan Al-Mawasi Barat, Khan Younis, Gaza Selatan. Sejumlah tenda tampak terbakar dan mengeluarkan asap hitam ke udara. Pertahanan sipil Palestina di Gaza menyatakan timnya merespon kebakaran yang melanda tenda-tenda pengungsi. Menurut mereka, kebakaran terjadi setelah pesawat tempur Israel menargetkan area tersebut. Media lokal melaporkan tentara Israel sebelumnya telah mengeluarkan peringatan untuk mengevakuasi segera sebuah bangunan di kawasan Mawasi, Khan Younis menjelang serangan udara. Kantor berita Palestina Wafa juga melaporkan pesawat tempur Israel terus terbang rendah di atas wilayah Gaza Selatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan pengungsi. Insiden ini terjadi di tengah penerapan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump yang mencantumkan penghentian tempur, pembebasan seluruh sandera, serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Negara-negara kecil yang berada di kawasan Uni Eropa kini turut berperan besar dalam produksi senjata modern. Salah satunya Siprus, yang mengirimkan drone buatan lokal ke garis depan perang di Ukraina. Dengung baling-baling yang terdengar di medan tempur Ukraina kini tak hanya berasal dari drone produksi negara besar. Sebagian di antaranya diketahui merupakan drone buatan Siprus, sebuah negara kecil di kawasan Uni Eropa. Perusahaan Swarmley merupakan lebih dari 200 drone H-10 Poseidon telah digunakan untuk membantu baterai artileri Ukraina mengidentifikasi posisi target musuh. Drone tersebut berperan penting dalam pengintaian dan penentuan sasaran di medan perang. Keterlibatan Siprus menunjukkan bagaimana negara-negara kecil di Uni Eropa kini meningkatnya kapasitas industri pertahanan di tengah konflik yang masih berlangsung. Perang Ukraina telah mendorong
lonjakan permintaan alat pertahanan termasuk drone yang menjadi salah satu kunci dalam perang modern. Dari pabrik kecil hingga ke medan tempur, produk pertahanan Eropa kini tak hanya digunakan di dalam negeri, namun juga kini di garis depan konflik internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol menampilkan atraksi udara di langit Buenos Aires, Argentina dalam rangka tur tribut peringatan 100 tahun penerbangan bersejarah pesawat amfibi Plus Ultra yang pertama kali menghubungkan Spanyol dan Amerika Latin pada tahun 1926. Atraksi udara digelar di Taman Pesisir Utara Buenos Aires dan disaksikan ratusan warga yang memadati area pertunjukan. Dalam pertunjukan ini, helikopter patroli ASPA milik Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol menampilkan manuver udara bersama skuadron historis B-45 Mentor milik Angkatan Udara Argentina. Kepala Hubungan Masyarakat Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol, Manuel Angel Cuenca, menyatakan atraksi ini digelar untuk memperingati 1 abad penerbangan Plus Ultra. Penerbangan tersebut merupakan pencapaian penting dalam sejarah aviasi militer Spanyol, sekaligus tonggak hubungan udara antara Spanyol dan negara-negara Amerika Latin. Dalam tur tribut ini, armada udara Spanyol menempuh rute yang meniru perjalanan para perintis Plus Ultra, dengan singgah di Rio de Janeiro, Brazil, dan Montevideo, Uruguay, sebelum akhirnya tiba di Buenos Aires, Argentina. Penerbangan Plus Ultra pada tahun 1926 menempuh jarak lebih dari 10.000 km dari Palos de la Frontera, Huelva, melalui Kepulauan Canary, Cape Verde, Brasil, dan Uruguay sebelum mendarat di Argentina. Selain memperingati sejarah, atraksi udara ini juga menjadi ajang pertunjukan kapabilitas modern Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol, serta memperkuat hubungan kerjasama pertahanan dengan negara-negara Amerika Latin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah sebuah postingan video di media sosialnya menampilkan gambar rasis mantan Presiden Barack Obama dan Michelle Obama digambarkan sebagai primata. Postingan itu memicu desakan cepat dari kubu GOP untuk segera dihapus dan menjadi momen yang tak biasa di mana Trump dikritik terbuka oleh partainya sendiri. Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, para politisi Republikan di Kongres cenderung berhati-hati saat berbeda pendapat dengan Presiden. Namun saat unggahan video yang memuat gambar rasis terhadap Barack Obama dan Michelle Obama muncul, hal tersebut memicu berbagai reaksi dari banyak pihak dengan seruan cepat untuk menghapus konten tersebut. Kecaman terbuka datang dari sejumlah senator Republikan. Tim Scott menyebut video itu sebagai hal paling rasis yang pernah ia lihat dari Gedung Putih dan mendesak Trump segera menghapusnya. Pete Ricketts dan Susan Collins juga menilai konten itu memalukan dan tidak dapat diterima. Di DPR, Mike Lawler menyebut postingan itu sangat menyinggung dan harus dihapus disertai permintaan maaf langsung. Meski video akhirnya diturunkan, kritik dari kubu Republikan terus berlanjut menunjukkan keretakan hubungan di dalam partai. Namun sejumlah sekutu dekat Trump justru membela Presiden. Aktivis sayap kanan, Laura Loomer, menyerang politisi GOP yang mengkritik Trump. Sementara itu, Gedung Putih memberikan penjelasan yang berubah-ubah hingga menyebut unggahan itu terjadi karena kesalahan staf. Trump sendiri menolak meminta maaf secara langsung dan mengaku tidak melihat bagian akhir video yang bermasalah. Sementara itu, para pendukung Obama ramai mengutuk unggahan tersebut. Skandal ini menambah tekanan politik terhadap Trump di tengah polarisasi nasional yang semakin tajam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Konservatif Bum Jai Thai yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul unggul dalam pemilu umum Thailand. Hasil sementara menunjukkan Bum Jai Thai meraih hampir 200 kursi, namun masih belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Koalisi diperkirakan akan menjadi kunci dalam penentuan Perdana Menteri berikutnya. Komisi Pemilihan Thailand melaporkan, dengan lebih dari 90% TPS telah menghitung suara, Bum Jai Thai memenangkan sekitar 194 kursi di Majelis Rendah Parlemen. Jumlah itu menjadi perolehan terbesar, namun masih jauh dari mayoritas mutlak 251 kursi. Partai Progressive People's Party yang sempat diunggulkan dalam survei harus puas di posisi kedua dengan 116 kursi. Sementara PUT, partai populis yang didukung kubu Thaksin Shinawatra, berada di urutan ketiga dengan 76 kursi. Pengamat menilai Bum Jai Thai kemungkinan besar akan mengajak PUT bergabung dalam pemerintah koalisi, sebab tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu memenangkan mayoritas tunggal. People's Party sendiri dianggap sulit mencari sekutu karena agenda reformisnya tentang kubu konservatif. Anutin menyampaikan terima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja maksimal
maksimal untuk rakyat Thailand. Bung JT dipandang sebagai pilihan utama kalangan royalis dan militer di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya sentimen nasionalis. Pemilu kali ini juga disertai referendum untuk menggantikan konstitusi tahun 2017. Hasil sementara menunjukkan mayoritas pemilih setuju agar parlemen memulai proses penyusunan piagam baru. Kelompok pro-demokrasi menilai langkah ini penting untuk mengurangi pengaruh militer serta lembaga-lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.